Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan ada 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Selain para kurator tersebut, masih banyak ulama yang dakwahnya bekerja sama dengan Sunan Ampel yang menjabat sebagai mufti Tanah Jawi. Namun 9 tokoh Wali Songo yang dikenal hingga saat ini memiliki peran dan kiprah yang menonjol dalam proses dakwah dan ketatanegaraan Demak. Meski disebut Wali Songo, 9 wali, ada bukti bahwa anggota 9 wali hidup pada waktu yang berbeda daripada waktu yang sama. Setiap anggota Wali Songo dikaitkan dengan gelar Jawa Sunan, yang dalam konteks berarti, terhormat. Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Samarkand, di Asia Tengah. Dia adalah ahli administrasi publik yang baik. Syekh Maulana Malik Ibrahim tiba di Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum kedatangannya, Islam sudah ada bahkan sedikit, terbukti dengan adanya makam Fatimah binti Maimun dengan prasasti makam bertanggal 1082. Di kalangan biasa masyarakat, Sunan Gresik atau yang biasa dikenal dengan kakek bantal ini sangat populer terutama di kalangan masyarakat kelas bawah yang selama ini selalu ditindas oleh kalangan atas. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam kedudukan setiap orang adalah sama, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah yang mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah. Ia mendirikan Aponderen, sebuah perguruan tinggi Islam, yang mendidik dan melatih santri menjadi calon-calon dai. Sunan Ampel, Raden Rahmat putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan istrinya Dewi Chandrawulan. Ia memulai aktivitasnya dengan mendirikan Aponderen di Ampel Denta, dekat Surabaya. Di antara para pemuda terpelajar itu adalah Raden Paku, Sunan Giri, Raden Fatah, Raja pertama Kesultanan Bintoro, Demak, Raden Makdum Ibrahim putra Sunan Ampel dan dipanggil Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, dan Maulana Ishak. Menurut Babat Diponegoro, Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan Istana Majapahit, bahkan istrinya pun berasal dari kalangan Istana Raden Fatah, putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, menjadi murid Ampel. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dialah yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Di samping itu, Sunan Ampel juga ikut mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 bersama wali-wali lain. Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending Jawa dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Setelah belajar pada Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Sunan Bonang pulang ke Bonang, Lasem dan Tuban, Jawa Timur, buat mendirikan pondok pesantren. Sunan Giri adalah putra berdasarkan Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu putra Menak Samboja. Kebesaran Sunan Giri terlihat diantaranya menjadi anggota Dewan Wali Songo. Nama Sunan Giri Nir sanggup dilepaskan berdasarkan proses pendirian kerajaan Islam pertama pada Jawa, Demak. Ia pernah bertafakur pada Goa Sunyi selama 40 hari 40 malam buat bermunajat pada Allah. Usai bertafakur dia teringat dalam pesan ayahnya sewaktu belajar pada Pasai buat mencari wilayah yang tanahnya seperti menggunakan yang di bawah berdasarkan negeri Pasai. Melalui desa Margonoto sampailah Raden Paku pada wilayah perbatasan yang hawanya sejuk, kemudian beliau mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Sunan Derajat, nama aslinya merupakan Raden Syarifuddin. Ada sumber yang lain yang mengungkapkan namanya merupakan Raden Kasim, putra Sunan Ampel menggunakan seseorang bunda bernama Dewi Chandrawati. Jadi, Raden Kasim itu merupakan saudaranya Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang. Oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel, Raden Kasim diberi tugas buat berdakwah pada wilayah sebelah barat Gresik, yaitu wilayah antara Gresik menggunakan Tuban. Di desa Jalak itulah Raden Kasim mendirikan pesantren. Ia berdakwah menggunakan memakai kesenian rakyat, yaitu menggunakan menabuh seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang. Sesudah itu kemudian diberi ceramah agama. Sampai kini seperangkat gamelan itu masih tersimpan menggunakan baik pada museum pada dekat makamnya. Sunan Kalijaga, nama aslinya adalah Raden Sahid, dia adalah anak dari Raden Sahur, anak dari Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Raden Sahid sebenarnya adalah seorang pemuda yang penurut dan kuat terhadap agama dan orang tuanya,
namun tidak dapat menerima keadaan yang tidak seimbang di sekitarnya, maka ia mencari makanan di gudang kerajaan dan membagikannya kepada rakyatnya sendiri. Namun ayahnya mengetahui, ia dihukum yaitu mengocok tangannya sebanyak 100 kali hingga mengeluarkan banyak darah dan dikeluarkan dari sekolah. Setelah diusir, dia bertemu dengan seorang pria berjubah putih, Sunan Bonang. Setelah itu, Raden Shahid dijadikan murid kemudian diminta menunggu tongkatnya di depan sungai selama berbulan-bulan hingga seluruh tubuhnya dilumuri lumut. Maka Raden Shahid disebut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah tokoh dalang. Beberapa cerita wayang masih diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun ajaran agama dimasukkan ke dalam cerita tersebut. Sunan Kudus Jafar Shadiq menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus dan sekitarnya. Ia memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu-ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir dan logika. Di antara para wali songo, beliaulah satu-satunya yang dijuluki wali al-ilm, penjaga ilmu yang luas, dan karena ilmunya yang luas, beliau dikenal oleh banyak santri dari berbagai daerah di Nusantara untuk dikunjungi. Ada sebuah kisah yang dipelajari Sunan Kudus di Baitul Maqdis, Palestina dan berjasa membasmi penyakit yang merenggut banyak nyawa di Palestina. Atas jasanya, pemerintah Palestina memberinya surat keterangan wilayah-wilayah di Palestina, namun Sunan Kudus berharap agar hadiah itu sampai ke Jawa dan emir penguasa setempat menyetujui permintaannya. Sekembalinya ke tanah Jawa, ia mendirikan masjid di kawasan Loran pada tahun 1549. Masjid tersebut diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar, Masjid Menara Suci, dan kawasan sekitarnya diganti namanya menjadi Kudus, diambil dari nama sebuah kota di Palestina. Al-Quds. Sunan Muria, Raden Umar Said, salah satu wali songo yang banyak berjasa menyebarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwah dan makamnya terletak di Gunung Muria, 18 km sebelah utara kota suci sekarang. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said, dalam berdakwah seperti bapaknya, menggunakan cara halus, seperti menangkap ikan tanpa membuat air keruh. Muria dalam penyebaran Islam, sasaran dakwahnya adalah pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Barat, juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Dia adalah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Prabu Pajajaran, Prabu Siliwangi.